Sobat Diam, selamat tahun baru. Tahun baru waktunya kamu untuk memperbarui ilmu-ilmu lagi nih dengan menonton Binus Online Interactive Channel atau Beyond. Kali ini akan ada materi tentang Data Analytics and Accounting. Penasaran nggak materinya apa aja? Yuk kita saksikan setelah video yang satu ini. Halo, perkenalkan saya Afifah Widodo Putri, saya dari mahasiswa Binus Online Sistem Informasi dan saat ini saya bekerja sebagai salah satu ASN di instansi pemerintahan. Kebetulan saya baru banget join di Binus Online, baru sekitar sebulanan. Belum ada begitu peningkatan signifikan, tapi saya udah belajar banyak. Contohnya salah satunya adalah manajemen waktu yang dimana itu terpakai juga di dunia kerja. Salah satu struggle-nya itu dia tadi, manajemen waktu, pembagian waktu, karena dibarengi dengan kerjaan, dibarengi juga dengan tugas-tugas kuliah. Mungkin struggle-nya adalah saya harus lebih bisa menempatkan jadwal-jadwal agar semuanya terkerjakan dengan baik dan selesai gitu. Harapannya semoga aku tetap konsisten belajar di Binus Online karena ini butuh konsistensi yang sangat luar biasa, dan aku berharap semoga aku dapat memberikan kontribusi sedikit banyaknya kepada kampus, dan juga semoga Binus Online semakin banyak peminatnya karena selain belajarnya fleksibel di mana aja, waktunya juga fleksibel. Nah, seperti tadi udah dibilang ya, ada ilmu-ilmu yang harus ditambahkan ketika tahun baru bertambah juga. Ada ilmu tentang Data Analytics and Accounting, khususnya tentang audit analisa data dan juga analisis prediktif dan preskriptif lanjutan. Kalau gitu kita langsung dengerin yuk materinya. Rekan-rekan, kembali bersama saya Regina Anastasia dalam video Course Data Analytics in Accounting and Finance. Yang akan kita bahas pada video ini mengenai Audit Data Analytics, yaitu gambaran tentang penggunaan data analisis dalam proses audit. Setelah mempelajari video ini, diharapkan rekan-rekan mampu mendemonstrasikan hasil dan melakukan visualisasi data. Analisis data dapat diterapkan pada fungsi audit untuk meningkatkan cakupan audit, sekaligus mengurangi waktu yang digunakan auditor untuk melakukan audit. Internal audit maupun external audit harus mengevaluasi kemampuan tim dan mengidentifikasi tujuan analisa data, mengenai apakah proses tersebut akan menambahkan nilai, apakah proses tersebut akan menjadi lebih efisien dan efektif, dan sebagainya. Para peneliti menemukan bahwa teknologi analisis data yang berfokus pada analisis diagnostik dikaitkan dengan penurunan biaya audit, percepatan proses audit dengan bukti pelengkap, dan kebebasan pengakuan berdasarkan analisa data audit sesuai dengan fungsi internal auditor. Data analisis membantu auditor untuk mengidentifikasi pertanyaan bagaimana data analisis mendukung kepatuhan, deteksi, dan investigasi penipuan, pengendalian, pelaporan keuangan, dan fungsi penilaian risiko dari audit. Lalu secara teori, auditor harus memiliki akses baca ke data perusahaan yang berasal dari database. Namun pada praktiknya, auditor perlu membuat beberapa permintaan untuk mendapatkan file datar atau ekstraksi data dari Departemen IT yang kemudian dianalisis menggunakan software seperti Excel atau Tableau. Sebagian besar data audit disediakan dalam bentuk terstruktur atau tabel seperti file spreadsheet. Sehari-hari kita juga banyak potongan data yang dicatat secara tradisional seperti log dengan tulisan tangan, manual, buku pegangan, dan dokumentasi kertas atau teks lainnya. Hal ini akan menyulitkan proses pemantauan oleh auditor. Pada dasarnya, tugas manual termasuk observasi dan inspeksi umumnya merupakan area di mana analisis data mungkin tidak dapat dijalankan. Meskipun ada kemajuan signifikan dalam kecerdasan buatan,
tetapi penilaian oleh auditor tentang perilaku dan perasaan manusia atas sesuatu yang benar dan salah masih dibutuhkan. Walaupun ada banyak metode pengujian atau model berbeda yang dapat dimasukkan oleh auditor ke dalam prosedur audit mereka, prosedur analisis data dalam audit secara tradisional ditemukan dalam bantuan teknik audit berbatuan komputer atau disebut Computer Assisted Audit Technical. CAAT adalah skrip otomatis yang dapat digunakan untuk memvalidasi data, menguji kontrol, dan memungkinkan pengujian substantif atas detail transaksi atau saldo akun dan menghasilkan bukti pendukung untuk audit. Mereka sangat berguna untuk melakukan kembali perhitungan, mengidentifikasi sampel beresiko tinggi, dan melakukan tinjauan analisis lainnya untuk mengidentifikasi pola perilaku yang tidak biasa atau item yang tidak biasa. Metode yang dipilih oleh auditor akan menghasilkan berbagai hasil. Pemilihan sampel dapat memberikan auditor daftar transaksi beresiko tinggi untuk dievaluasi. Misalnya, analisis pemisahan tugas dapat menghasilkan daftar pengguna dengan akses yang terlalu banyak. Dalam setiap kasus, auditor harus mengembangkan prosedur dalam rencana audit untuk menangani daftar, pengecualian, dan anomali ini. Demikian materi mengenai audit data analytics. Semoga teman-teman mendapatkan gambaran proses audit yang dibantu dengan analisa data. Selanjutnya, kita akan membahas tentang visualisasi data keuangan dan XBRL. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selama 15 tahun BINUS Online berkarya, BINUS Online senantiasa memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa dengan memanfaatkan teknologi untuk mengakses informasi, koneksi, serta ilmu untuk peningkatan karir. Dengan semangat untuk membina dan memberdayakan masyarakat melalui pembelajaran online. BINUS Online menghadirkan 15.000 konten pembelajaran untuk Nusantara. Melalui online.binus.ac.id/digital content, Anda dapat mengakses berbagai konten pembelajaran dengan ribuan topik di bidang manajemen bisnis, akuntansi, sistem informasi, teknik informatika, teknik industri, dan beragam topik lainnya. Mari bersama membina dan memberdayakan dengan pendidikan berkualitas untuk peningkatan karir bersama BINUS Online. Rekan-rekan, kembali bersama saya Regina Anastasia dalam video Course Data Analytics in Accounting and Finance. Yang akan kita bahas dalam video ini mengenai visualisasi data keuangan dan XBRL, yaitu tentang bagaimana visualisasi data keuangan dilakukan dan apa itu XBRL. Setelah mempelajari video ini, diharapkan rekan-rekan mampu melaksanakan analisis laporan keuangan dan perpajakan. Visualisasi membantu menyoroti poin-poin utama yang ada di dalam data keuangan, seperti apakah untuk mendeskripsikan data atau menunjukkan nilai relatif dalam mendiagnosis poin menarik. Lalu, warna dan grafik akan menunjukkan banyak dimensi yang berbeda. Untuk membantu pengguna laporan keuangan dengan mudah memvisualisasikan data dan memberi makna pada data keuangan yang mendasarinya, maka kita dapat membuat sebuah sparkline atau trendline. Sparkline adalah garis tren visual kecil atau bagan batang yang merangkum angka atau statistik secara efisien dalam satu sel spreadsheet. Karena umumnya dapat ditampung dalam satu sel di dalam sebuah spreadsheet, sparkline dapat dengan mudah ditambahkan ke data tanpa mengurangi hasil tabular. Untuk jenis laporan atau spreadsheet, apa sebaiknya sparkline digunakan? Biasanya hal ini tergantung pada jenis pelaporan yang dipilih. Misal, jika digunakan di dashboard digital yang sudah memiliki banyak bagan, sparkline tambahan dapat mengacaukan keseluruhan tampilan. Namun, jika digunakan untuk menunjukkan tren yang menggantikan atau melengkapi banyak angka, ini dapat digunakan sebagai visualisasi yang sangat efektif. Hal yang menarik dari sparkline adalah umumnya memiliki ukuran yang kecil dan hanya menunjukkan tren sederhana
daripada semua detail mengenai sumbu horizontal dan vertikal yang diharapkan dari grafik normal. Neraca memiliki hierarki akun yang melekat, yang merupakan contoh yang baik dalam diagram sunburst. Diagram sunburst memiliki bagian tengah cincin yang menunjukkan bagian utama neraca dan ukuran proporsionalnya. Pada bagian luarnya, terlihat subkelompok dan masing-masing akun yang membentuk neraca. Kita lanjut ke XBRL. XBRL adalah singkatan dari Extensible Business Reporting Language dan merupakan jenis XML yang digunakan untuk mengatur dan mendefinisikan elemen keuangan. XBRL adalah standar global untuk menandai dan melaporkan informasi keuangan dalam format yang dapat dibaca komputer. Di Amerika dan beberapa negara lainnya, perusahaan diwajibkan untuk menandai setiap data keuangan yang muncul dalam laporan keuangan mereka, sehingga dapat dibaca oleh mesin. Setelah dokumen tersebut diserahkan dan divalidasi oleh badan pengawas, dokumen ini dengan segera dapat diakses oleh publik, termasuk analis keuangan, investor, atau pemberi pinjaman. Kemudian, pengguna laporan keuangan tersebut dapat memanfaatkan model data untuk menganalisis data dalam jumlah besar dengan cepat dari seluruh populasi perusahaan yang terdaftar dengan lebih mudah. Penyusun dokumen XBRL harus mulai dengan mengidentifikasi taksonomi yang mengidentifikasikan dan mendeskripsikan setiap elemen data sesuai dengan standar. Taksonomi XBRL juga mendefinisikan hubungan antara setiap elemen. Misalnya, bangunan dan prasarana adalah komponen dari properti, pabrik, dan peralatan, yang merupakan komponen aset tidak lancar, yang termasuk dalam komponen aset di dalam laporan keuangan neraca. Demikian materi mengenai visualisasi laporan keuangan dan XBRL. Semoga rekan-rekan mendapatkan gambaran tentang bagaimana visualisasi laporan keuangan dan apa itu XBRL. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis perpajakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Guna mempererat hubungan seluruh BINUSian dan menciptakan sinergi, BINUS University untuk yang ketiga kalinya menggelar alumni gathering wisuda 70 BINUS online di BINUS University at Kemanggisan, Kampus Anggrek. Dengan mengangkat tema Flow Like Water, Drive Your Future, para alumni program BEYOND diharapkan dapat terus berkarya, membina dan memberdayakan masyarakat di seluruh Nusantara, serta mempersiapkan alumni untuk menata masa depan. Banyak ilmu-ilmu baru yang kita dapat karena kan setelah lulus ini kan kita harus mempersiapkan diri nih buat ke karir selanjutnya itu akan gimana gitu. Jadi tadi lumayan banyak insight gitu sih dari HR tadi ya yang udah disampaikan tadi. Sama seru banget sih bisa ketemu teman-teman, kan selama ini kita kuliahnya secara online ya, terus jadi ngelihat secara langsung teman, dosen, dan itu berkesan banget sih. Dengan menghadirkan talk show inspiratif bertajuk From Classroom to Career, Your Smooth Transition to a Successful Career Launch, Head of Talent Acquisition and Total Rewards at PT Elang Makota Teknologi Tbk, Erika Suwarandani, memaparkan soal langkah-langkah menyiapkan diri untuk menggapai karir impian. Mulai dari pembuatan CV yang baik dan benar, mengenali skill dan kesukaan, hingga trik mendapatkan dream job. Jadi jangan lupa tips-tips yang saya mau bagi ini. Pertama, udah harus tahu dream jobnya apa, supaya kalau apply nggak bingung. Kedua, apply-lah sebanyak-banyaknya, sambil teman-teman terus meningkatkan skill sampai nantinya ada dapat undangan interview. Nah, di undangan interview juga harus persiapan, lakukan persiapan sebaik-baiknya, dan ketika interview, do your best, ketika tes, do your best, dan pasti Tuhan akan buka jalan dan akan dapat karir yang sesuai dengan yang diharapkan. Nah, Sobat BEYOND, gimana? Udah tercerahkan belum nih dengan materi yang tadi dibahas? Kayak matahari hari ini ya, matahari tahun baru cerah banget seperti kita menyambut tahun baru 2025.
Harus selalu cerah dan harus selalu mantap pokoknya. Oke Sobat Bion, segitu dulu Bionik hari ini. Semoga materinya mencerahkan kamu semua seperti tahun 2025 ini ya. Harus semakin cerah dan semakin mantap pokoknya di tahun yang baru ini. Jangan lupa untuk saksikan Bionik terus tapi tentunya ya di channelnya Binus TV setiap hari Selasa jam 1 siang. Kalau gitu Diandra pamit, selamat tahun baru 2025. Dadah!